Hai Kak Zola, Hai. aku bertemu dengan seorang pria dari Amerika dan kita akhirnya berkencan. Akhirnya aku punya anak, aku hamil by accident. Pada saat saya kencan sama dia, saya taunya dia itu sudah bercerai dengan istrinya dan dia punya anak seorang laki-laki di Filipina. Pada saat itu saya hamil anak kedua, kita sudah merencanakan merit di tahun 2022. Dia itu suka datang ke Filipina setiap 1 bulan sekali Kak untuk melihat anaknya yang laki-laki. Ternyata dia di sana bertemu dengan banyak wanita. Sebenarnya saya tuh mau lepas dari dia, tapi saya nggak bisa karena ada ketakutan sendiri dalam hidup saya Kak. Saya takut dia tidak support saya lagi. Saya mencoba untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Entah kenapa yang ada pikiran saya itu adalah dia gitu. Dia sudah tidak muda lagi, dia masih punya anak. Saya memikirkan untuk masa depan dia gitu. But why do you have to think about him? Because he's not in your life anymore. Mungkin saya sayang atau saya cinta, saya nggak tahu. Are you sure itu love atau sayang? That's attachment. Hai Kak Zola. Hai. Apa kabar? Perkenalkan nama aku baik. Perkenalkan nama aku Mita. Usia aku 31 tahun dan aku single parents. Aku punya 2 anak. Aku sebenarnya lihat postingan kakak tuh dari Instagram, jadi aku terinspirasi untuk mau sharing sama Kak Zola. Thank you loh for sharing. Aku sebenarnya mungkin aku mau sedikit cerita tentang hidup aku. Aku mau cerita bagaimana aku bertemu dengan mantan aku di tahun 2017. Aku ketemu bapaknya anak-anak itu waktu aku lagi iseng main dating app. Aku bertemu dengan seorang pria dari Amerika dan kita akhirnya berkencan sekitar 2 bulanan. Akhirnya aku punya anak, aku hamil by accident dan Tahun berapa menikahnya? aku belum menikah Kak. Oh, oke. Pada Oh, saat itu aku belum menikah. oke, sorry. Ya, pada saat itu aku belum nikah karena kita pacaran dan aku hamil by Oke. accident. Oke. Oh, hamil by accident. Oke. Ya, oke. Dan pada Tahun saat berapa itu ini? dia tidak mau. Ya, Tahun berapa? tahun 2017 Kak. Oke. Jadi tahun 2017 itu aku ketemu dia dan kita kencan selama 2 bulan dan aku hamil. Pada saat itu dia tidak mengakui kalau itu anaknya. Aku sudah diputus komunikasi sama dia. Saya mencoba untuk keep anak saya dan singkat cerita pada saat saya melahirkan dia datang dan dia mau bertanggung jawab. Tapi sebelum bertanggung jawab dia minta hasil tes DNA dulu sama saya. Pada saat dia tahu kalau itu anaknya dia datang ke rumah saya. Jadi ini Dia udah mulai ngelakuin tes DNA berarti? Yes, sudah lakukan tes DNA. Dia sudah tahu hasilnya kalau itu adalah anak dia dan anak saya perempuan. Pada saat saya kenal sama dia, saya taunya dia itu sudah bercerai dengan istrinya dan dia punya anak seorang laki-laki di Filipina. Jadi pada saat dia datang, saya mencoba untuk bertanya apakah kita bisa menikah. Ternyata saya shock dengan hasilnya dia belum resmi bercerai. Jadi aku harus nunggu dulu surat resmi cerainya dia, baru Oh, kita bisa nikah. jadi dia Yes. ternyata belum bercerai. Yes, dia masih dalam proses perceraian karena dia menikah di Singapura dan dia bilang prosesnya lama. Oke, tapi dia dari awal nggak bilang kalau sebenarnya dia masih punya istri. Dia hanya bilang kalau dia ada punya anak tapi dia sudah berpisah. Tapi nggak bilang divorce berarti dari awal berarti memang kamu nggak tahu kalau dia divorce. Yes, aku taunya dia sudah punya anak dan sudah berpisah dari istrinya gitu. Sudah tidak tinggal bareng dengan istrinya. Gitu. Yang mindset aku adalah ya berarti dia sudah bercerai, dia sudah resmi bercerai gitu loh Kak. Oke.
Walaupun Ya, karena di mindsetnya kamu udah berpisah berarti bercerai. yes, pada saat itu aku berpikir seperti itu. Padahal berpisah mah sebenarnya pisah belum tentu cerai. Ya, Hmm. gitu. Jadi pada saat itu akhirnya aku nunggu dia untuk dapat surat cerai dulu sampai tahun 2019. Saya nunggu akhir dan saat nunggu itu kita jalanin hubungan tuh baik, nice. Sekalipun saya pernah lihat dia selingkuh dari saya, perempuan lain datang ke apartemen kita dan saya sangat syok pada saat itu. Tapi Datang pada saat untuk itu juga saya mencoba memaafkan dia gitu. Pada saat itu saya mencoba memaafkan dia, tapi mungkin tanpa saya sadarin itu membuat saya jadi tak isu sama dia. Karena banyak banget yang saya temukan yang tanpa sengaja gitu loh Kak. Tapi saya mencoba untuk bertahan, saya pikir dia akan berubah, dia akan baik, dia akan menjadi lebih baik lagi. Karena untuk seorang pria, dia bertanggung jawab semua yang saya butuhkan, kebutuhan saya, memfasilitasi saya gitu. Dia membelikan saya rumah, membelikan saya I see. mobil, Oke. terus So berarti in financial berarti ya. yes, finansialnya dia mau mencukupkan saya. Pada saat itu saya hamil anak kedua, akhirnya kita mau merit, kita sudah merencanakan merit di tahun 2022. Oke. Dia itu suka datang ke Filipina setiap 1 bulan sekali Kak untuk melihat anaknya yang laki-laki. Jadi dia sebulan di Filipina, sebulan di Indonesia. Selalu begitu? Yes, selalu seperti itu Kak. Aku nggak bisa melarang karena aku pikir seorang anak pasti membutuhkan seorang ayah. Jadi aku tidak bisa melarang dia gitu. Tapi tanpa aku tahu, ternyata dia di sana bertemu dengan banyak wanita gitu. Oke, kamu taunya dari nggak sengaja aku tiba-tiba lihat notice WA dari handphone dia, banyak chat dari wanita gitu. Tapi aku nggak saat itu aku mencoba untuk tidak memperdulikan gitu. Ya, saat kita mau merit di bulan Maret, dia pergi ke Filipina bulan Februari. Dan itu terjadi pas COVID, Kak. 2022. Oke. 2020. Oke. Ya, dia di sana di Filipina akhirnya kan lockdown dan tidak bisa ke Indonesia selama 2 tahun. Oke. Ya, tapi dan during 2 tahun itu berarti kalian nggak ketemu selama 2 tahun? Yes, selama 2 tahun kita tidak pernah ketemu. Tapi hubungannya maksudnya untuk komunikasi dan segala macamnya gimana? Untuk komunikasinya dari tahun 2020 sampai tahun 2021 hubungan kita baik Kak. Dia selalu telepon saya, setiap hari bisa 4-5 kali dia telepon. Tapi setelah belakangan tahun 2021 akhir sampai 2002 dia datang ke sini sifatnya berubah. Dia tidak bisa aku hubungin, kalau aku hubungin dia susah banget, terus dia jarang sekali untuk telepon aku, untuk menghubungi anak-anak, gitu Kak. Itu pas dia udah di Jakarta berarti? Itu pas dia masih di Filipina dan dia kembali ke Jakarta juga. Oke. Saat dia kembali ke Jakarta, hubungan kita lebih buruk Kak. Ya bahkan saat dia datang ke sini dia minta pisah kamar. Untuk berbicara dengan saya, bahkan untuk saya duduk berdampingan saja dia tidak mau. Alasannya? Saya nggak tahu. Pada saat itu saya belum paham kenapa dia seperti itu sama saya. Mungkin karena waktu tahun 2021 dia pernah bilang sama saya kalau dia kena penyakit sifilis. Jadi saya pikir mungkin dia mencoba untuk menghindari saya karena itu. Oke. Ya, pada saat dia balik kita fokus untuk membuat dia berobat, sembuh. Tapi ternyata hasilnya saat saya tes, saya juga kena sifilis. Tanpa saya sadari, saya terjangkit juga. Iya, itu pasti karena dan saat itu dia menyalahkan saya. Dia bilang
Mungkin dia tertular karena saya mungkin dia bilang saya kotor dan dia takut lebih parah lagi gitu. Padahal pada saat itu saya hanya bertemu dia pertama kali dan saya bukan wanita yang seperti dia juga gitu. Itu jujur sih itu menyakitkan untuk saya. Hubungan kita lebih buruk lagi saat saya tahu dia video call dengan wanita lain dan dia dipecat dari pekerjaannya. Itu terjalin dari 2022 akhir sampai 2023 awal. Hubungan kita sangat buruk, bahkan untuk komunikasi aja kita tidak pernah. Kita selalu berantem. Pada saat dia mau pergi ke Filipina, dia bilang sama saya, dia udah tidak mencintai saya lagi dan saya harus move on dari dia. Jadi itu yang buat saya. Ya. Jadi jaraknya ketika dia ada di Jakarta, terus dari dia balik dari Filipina, terus dia di Jakarta, dan kalian pisah rumah, terus udah nggak ada berhubungan lagi, itu tuh berapa lama? 6 bulan Kak. Kita nggak pisah rumah, kita pisah kamar aja. Iya, maksudnya pisah kamar kan pisah lah intinya gitu. Itu berarti 6 bulan. Ya, dan selama 6 bulan itu dia menyalahkan kamu karena dia kena sifilis dan dia merasanya itu dapatnya dari kamu. Dan kemudian juga komunikasi kalian gimana satu rumah itu? Sangat buruk Kak. Bahkan baby sister saya bilang saya bukan kayak suami istri. Kayak orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya saat kita mungkin dia lagi duduk sendiri atau main game, saya mencoba untuk dekatin dia, mencoba untuk membuka obrolan, dia akan pergi Kak. Dia akan setiap hal kecil, kesalahan kecil, dia akan selalu menyalahkan saya. Even untuk kesalahan anak saya, dia akan selalu menyalahkan saya gitu. Buat dia saya itu bukan perfect yang dia inginkan gitu. Padahal dulu dia tidak seperti itu, dia nice banget sama saya. Dan pada tahun 2023 pada saat dia ingin pergi ke Filipina lagi, dia sempat saya notice sama dia, saya tanya sama dia, bagaimana kehidupan kamu di Filipina, apakah kamu punya wanita lain? Dan dia sangat marah Kak sama saya, dia bilang it's not your business. Jadi pada saat itu saya ngerasa oke, saya bukan siapa-siapa kamu lagi. Dan dia bilang saya harus move on dari dia tidak mencintai saya lagi. Dia tidak bilang Kak untuk tidak akan pernah kembali lagi di sini. Jadi dia pergi saja, ya seperti biasa. Dia pergi, singkat cerita, waktu dari Filipina, dia blok saya. Dia blok WhatsApp saya, komunikasi saya putus selama 1 tahun. Selama 1 tahun, oke. So berarti dia juga nggak kontak anaknya juga dong? Untuk kontak anak saya itu dia melalui kakak saya Kak. Oh jadi bukan dia Oke, lanjut. Ya, dia tidak mau berkomunikasi langsung dengan saya. Jadi dia berkomunikasi langsung dengan kakak saya. Untuk kayak dia mau transfer uang untuk kebutuhan anak saya sekolah, dia melalui kakak saya. Dia konfirmasi kalau dia sudah ada transfer uang ke rekening saya dan dia tidak mau berkomunikasi langsung dengan saya. Oke. So berarti pada saat selama itu berarti dianya masih menghidupi lah istilahnya gitu, masih membiayain either buat anak-anak dan kamu. Yes. Oke. Ya Kak. Kalau untuk secara bertanggung jawab, dia adalah pria yang bertanggung jawab. Saya akuin itu. Dia adalah pria yang mencukupkan saya. Saya tidak bekerja Kak. Saya fokus untuk anak-anak saya. Pada saat kita komunikasi putus, itu buat saya awal-awalnya berat banget Kak. Saya ngerasa mungkin saya salah karena dia bilang saya orang yang jealous, cemburuan, terlalu overthinking. Itu membuat saya seperti kalau dibilang saya akan menjadi gila gitu. Tapi mulai dari pelan-pelan saya mulai melepaskan dia. Saya pikir oke, saya berhak untuk bahagia untuk diri saya, untuk anak-anak saya. Jadi saya untuk fokus sama diri saya dan I feel happy Kak. Aku merasa bahagia. Saat aku tidak berkomunikasi sama dia, aku bahagia banget. Aku tidak mau lagi berurusan dengan dia. Tapi singkat cerita, tahun 2024 dia menghubungi aku lagi Kak. Tahun 2024 dia menghubungi saya lagi. Pada saat itu saya shock, saya merasa agak takut tapi bahagia juga Kak. Karena saya pikir anak-anak bisa komunikasi langsung dengan ayahnya gitu.
Tapi Saya mencoba. bukannya dia juga tetap komunikasi sama ayahnya melalui kakak kamu walaupun bukan ke kamu. Komunikasi nggak setiap hari Kak, mungkin bisa sebulan sekali kayak gitu. Mhm. Ya, jadi mulai saat tahun 2024 kita mencoba untuk komunikasi lagi. Tapi saya di saat itu saya tidak mau bertanya bagaimana urusan dia. Saya tidak mau tahu urusan pribadi dia. Saya hanya fokus untuk masalah anak-anak. Hmm. Ya, saya mencoba untuk membuktikan sama diri saya dan dia kalau saya sudah move on. Tapi tanpa saya sadarin Kak, setiap kali dia meminta sesuatu dari saya, dia akan selalu mempressure saya yang membuat saya rasa takut. Jadi saat saya terima SMS, WhatsApp dia, saya akan ngerasa gemetar, ketakutan. Saya takut ngelakuin kesalahan gitu Kak. Saya takut dia akan blok saya lagi, saya takut dia akan memutuskan hubungan lagi sama saya, gitu Kak. Jadi Mhm. yang saya nggak tahu ya, saya mempunyai isu sama dia atau enggak. Tapi pada saat dia mencoba menginginkan sesuatu dari saya, terus saya tidak bisa, dia akan menyalahkan saya. Dia bilang saya tidak becus, dia bilang saya semuanya salah saya gitu. Saat dia tidak bisa datang ke Indonesia, dia akan menyalahkan saya gitu. Maksudnya Dia gimana ya? bilang, jadi gini, anak-anaknya selalu nanya sama dia kapan untuk datang ke Indonesia. Dan dia akan marah sama saya. Kenapa anak-anak bisa menanyakan hal itu? Dia berpikir saya nge-push dia melalui anak-anaknya. Padahal saya tidak pernah. Oke. Sesimpel itu sih Kak. Maksudnya setiap kali dia bertanya sesuatu atau bahkan dia tidak suka saya push dia. Dia selalu bilang, saya tidak suka kamu nge-push saya, please. Dan saat itu saya mencoba untuk nggak mau nge-push dia. Saya bilang, aku tidak akan nge-push kamu, mau kamu pulang, mau kamu datang ke Indonesia atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting kamu fokus sama hidup kamu bekerja baik, kamu mempersiapkan masa depan anak saya dengan baik, kamu selalu support saya, itu udah cukup buat saya. Saya bilang itu sama dia Kak. Hmm. Ya, jujur Kak, sebenarnya saya tuh mau lepas dari dia. Saya mau lepas dari bapaknya anak-anak ini, tapi saya nggak bisa karena ada ketakutan sendiri dalam hidup saya Kak. Saya takut dia tidak support saya lagi. Saya mencoba untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Entah kenapa yang ada pikiran saya itu adalah dia gitu. Bahkan saya suka cerita tentang dia ke pasangan saya yang sekarang. Ya, saya cuma mau tanya bagaimana ya cara saya menghadapi sifatnya bapaknya anak-anak ini supaya saya nggak mau saya nggak mau hubungan saya lebih buruk. Saya mau menjadi hubungan yang baik. Tapi saya nggak bisa Kak untuk jalanin dia seperti yang dia lakukan ke saya gitu Kak. Hmm. Okay. Ya, I'm sorry that happened to you. Um, ya, thank you Kak. Sekarang itu hubungan kalian seperti apa? Hubungan saya sama dia ya tidak begitu baik Kak. Kita ya tetap komunikasi. Jadi komunikasi hanya sebatas kalau saya perlu atau kalau dia telepon saya, dan saya tidak pernah menghubungi dia terlebih dahulu Kak. Kamu sekarang Prinsip udah saya punya adalah, pasangan? ya saya lagi menjalani hubungan dengan pasangan saya. Pasangan saya tahu masalah saya. Sometimes kalau saya ada problem dengan bapaknya anak-anak, saya cerita sama dia. Saya bersyukur pasangan saya saat ini dia mencoba memahami saya. Tapi Kak, yang aku pikir adalah apakah aku benar-benar udah move on dari bapaknya anak-anak? Karena yang saya bahas adalah dengan pasangan saya saat ini adalah selalu masa lalu saya, bahkan sifat-sifatnya bapaknya anak-anak selalu saya bahas sama dia gitu. Sangat jarang saya membahas hubungan saya dengan dia gitu Kak. Kenapa? Saya nggak tahu ya Kak ya.
sometimes saya mencoba untuk tidak membahas dia, tapi tanpa saya sadari mungkin saya butuh teman cerita. Saya nggak kuat dengan sifatnya bapak anak-anak saya, dan saya menceritakan hal itu dengan pasangan saya gitu, Kak. Kalian udah berapa lama in relationship? Jalan 6 bulan. So selama 6 bulan ini your ex is always in between you Yes. guys. Iya. And then dia bilangnya apa? Ketika setiap kamu ceritain tentang your ex itu tuh tanggapannya dia seperti apa? Dia mencoba untuk menenangkan saya. Dia juga seorang single parents, dan dia bilang dia membela saya karena dia lihat dari sifat yang saya ceritakan tentang bapaknya anak-anak, dia melihat sifat bapaknya anak-anak tuh buruk segala macam. Dia tidak ada respon yang negatif sih, Kak. Dia selalu welcome sama apa yang saya cerita. Gitu, Kak. Saya jadi berpikir apakah saya benar-benar sudah move on dari mantan saya, atau saya hanya memiliki trauma aja sama dia gitu. Ketika kamu bercerita gitu ya, atau kalau nggak usah ketika kamu berceritain your ex ke your partner kamu sekarang, ketika kamu ngobrol aja dengan your ex itu, feeling yang keluar itu apa? Jujur, Kak, even saya having sex with pasangan saya sekarang, saya masih mempunyai bayangan mantan saya. Saya masih, kalau dibilang untuk kembali lagi dengan dia, saya jujur saya nggak akan mau kembali lagi sama dia. Karena prinsip di agama saya, segala sesuatu yang sudah dipisahkan sama Tuhan tidak bisa dipisahkan sama orang lain. Dan saya berharap, jujur Kak, saya berharap bapaknya anak-anak itu ya kembali lagi dengan mantannya dia gitu di Filipina. Saya akan merasa bahagia kalau dia mau menjalani lagi dengan mantannya itu, memiliki family lagi, saya akan bahagia gitu. Tapi kalau misalkan saya tahu dia masih hidup tidak benar, dia masih dengan perempuan lain, jujur Kak, itu membuat saya sedih sih. Saya membuat rasanya dia sudah tidak muda lagi, dia masih punya anak. Saya memikirkan untuk masa depan dia gitu, Kak. Tapi kalau untuk kembali lagi, jujur Kak, aku nggak mau. But why do you have to think about him? Because he's not in your life anymore. I don't know, mungkin saya nggak tahu ya Kak. Mungkin saya sayang atau saya cinta, saya nggak tahu. Are you sure itu love atau sayang? That's attachment. You have to detach. Huh? Saya nggak yakin sih Kak. Tapi kalau dibilang saya sayang, ya of course, karena dia adalah ayah dari kedua anak saya. Untuk ngelupain hal-hal momen dulu itu buat saya susah Kak. Kan gini, dengan namanya relationship yang udah selesai, itu there always a reason kenapa relationship itu berakhir. Ya. Dan itu reasonnya, apapun reasonnya ya berarti you just know that relationship itu udah gak bisa dipertahankan lagi gitu. Memory is still there. Kita gak akan mungkin bisa ngelupain memori yang udah ada di otak kita. Even kita kejadian berapa tahun yang lalu, 6 tahun, 7 tahun yang lalu, atau mungkin waktu kita masih in our childhood memory lah ya, itu pun juga masih ada gitu. Kita gak akan bisa erase the memory, but what we can do is actually how we react on it. Apakah itu masih ngefek ke kita atau enggak untuk memories tersebut gitu. Jadi yang kamu harus lakuin adalah sekarang kamu udah punya pasangan, means you have to respect your partner. Karena pada dasarnya ketika kita dengan pasangan dan kita selalu ngomongin mantan terus gitu ya all the time, dan kamu mengeluh karena ketika kamu ngomong itu bukan memang ngomongin tentang it's just random talk gitu, tapi you express your feelings kan. Yes. Ya, mungkin kalau memang misalnya mau that would be good kalau misalnya kamu seek professional help and then kamu bisa ngomongin semuanya. Dibanding kamu misalnya ngomongnya ke pasangan yang dimana kamu berasa kalau di antara kita selalu ada mantan kamu, which is not good. Ya, sometimes aku juga berpikir untuk kayak apa aku butuh ke
psikolog atau psikiater, karena buat aku sendiri tuh aku kayak ngerasa aku udah bener nggak ya? Aku bahkan diri aku tuh aku juga nggak tahu diri aku tuh seperti apa, Kak. Hmm. Yang kamu bilang aku udah bener nggak ya itu maksudnya apa? Maksudnya apakah aku udah bener-bener move on dari pasanganku dan aku bisa memulai hidup baru dengan pasangan yang sekarang, atau jalan aku tuh maksudnya apa aku harus fokus sama diri aku sendiri dan tidak memiliki pasangan, aku fokus sama anak-anak, atau aku jalanin hubungan dengan baru ini apa benar atau enggak gitu. Karena aku nggak mau jadi sesuatu jalanin hubungan tapi sama diri aku tuh belum beres, belum selesai gitu, Kak. At the first place, kenapa kamu mau sama dia, sama pacar kamu yang sekarang? Aku lihat dari dia yang selalu kasih WhatsApp aku setiap hari, even aku nggak respon dia selalu, Kak, dia selalu mengabari aku, WhatsApp aku. Bahkan saat itu aku pernah bilang sama dia, aku nggak mau punya hubungan, aku mau break dulu, dan dia benar-benar tidak menghubungi aku. 3 mingguan dia tidak hubungi aku. Saat itu aku ngerasa kehilangan, Kak. Aku ngerasa setiap pagi, setiap malam, setiap saat dia selalu hubungin aku. Dia pulang kerja, dia hubungin aku. Dia mau berangkat kerja, dia hubungin aku, ngabarin aku. Tapi pada saat aku break sama dia, aku ngerasa kehilangan. Dan akhirnya aku hubungin dia lagi, aku bilang, aku butuh kamu karena kamu selalu ada buat aku, kamu ngabarin aku, setiap aku butuh cerita kamu ada. Akhirnya ya aku interest sama dia, Kak. Apa? Aku tertarik sama dia karena itu. Oke. Kamu merasa kehilangan, apakah yang kamu missing dari dia adalah the activity atau memang the idea of being relationship with him? That's two different things. Momen itu sih, Kak. Mungkin momen saat dia kabarin saya, nanyain kabar saya. Ya, berarti karena apa? Karena sebelum-sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan pria seperti itu, Kak. Nah, itu berarti kamu craving for attention. That's your craving for. It's not because of him. Tapi karena kamu udah berhubungan sama dia dan kamu butuh break dan ternyata kamu you miss him. But you need to question yourself and then you need to ask yourself, you miss him or you miss the idea of being in relationship or you miss the activity, the rutinitasnya itu. Sorry, bentar. Jadi dari kamu break, terus dari gitu kamu jalan lagi, sekarang udah berapa lama dari yang after break itu? Sekitar 4 bulan sih, Kak. Oke. 4 bulan, dan selama 4 bulan masih ada your ex? Sometimes ya. Di kamu, maksudnya di antara kalian gitu loh maksudnya? Yes, sometimes kadang kalau misalkan aku ada problem ya aku cerita sama dia gitu. I think maybe you need to start to not share everything about your ex to him, karena paling gak kamu mesti respect dia juga gitu. Yeah. Kalau memang kamu mau, and then you can just go to seek professional help, and then untuk navigate this issue gitu. Karena kalau memang kita punya limitation dalam satu hal dan tahu kitanya udah nggak bisa gitu ya, ya itu memang udah waktunya untuk mungkin seek professional help that's gonna help you juga. Karena dengan professional help itu dia akan ngegali semuanya kan sebenarnya. Karena yang aku lihat sih there is attachment. Either attachment atau fear of lose-nya itu. Yeah. Kamu takut, apakah memang karena kamu takut? Jadi ini mesti dicari tahu lagi. Apakah memang kamu takut kehilangan dia karena kamu takut akan kehilangan semua fasilitas? Oke. Okay? Yes. Apa karena memang kamu takut kehilangan dia yang karena memang kamu sayang sama dia gitu lah, because you love him. But I don't think the second one. Dan mungkin karena kamu bilang sendiri kan kalau kamu juga nggak mau balik sama dia gitu. Yes. And then what happened to you?
yeah, what happened to his life, it's completely none of your business anymore. Karena kamu nggak Yes. bisa untuk apa ya namanya ya, karena kamu bukan rehabilitation center yang bisa atau mikirin hidup orang gitu. Sementara hidup kita sendiri aja kitanya masih bingung. You need to focus on yourself. Dan kan ada anak-anak, and then ada kamu dan ada pasangan kamu yang sekarang. If you know that he's the right one for you. Ya Kak. Thank you so much loh Kak. Thank you loh for sharing. Hope it's help. Kalau mau sih kamu coba go seek professional help aja gitu. Tapi itu ada bedanya antara psikolog dan psikiater. Psikiater itu akan ada tes dan lain-lainnya dan dia akan psikiater tuh kamu butuh obat biasanya, walaupun nggak semua gitu. Tergantung yang kamu butuhkan apa. Apakah kamu butuh consult, ngobrol, itu ke psikolog gitu. Yang memang harus yang di overcome itu apa. Tapi kalau misalnya ke psikiater, itu yang udah ada butuh obat, yang memang berhubungannya dengan obat lah gitu. So you need to find out actually what you need. Tapi kalau aku lihat sih, I think it's better for you to go to psikolog. Mungkin karena aku tuh tipe orang yang apa-apa dipendam sendiri. Even keluarga aku aja nggak tahu masalah hidup aku. Iya. Masalah keluarga, masalah aku dengan my ex, dia taunya aku baik-baik aja. Kalau di pertemanan, di teman-teman saya, mereka taunya saya orangnya happy, selalu happy, ketawa-ketawa. Sometimes aku juga ngerasa aku butuh waktu sendiri, aku pengen nenangin diri aku sendiri. Kadang aku juga nggak bisa tidur. Apa mungkin aku butuh seorang untuk sharing, untuk cerita, untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri aku sendiri gitu. Yeah, I think that would be good if you go to psikolog gitu. Jadi untuk find out what happened to you, dan ada yang mungkin ada trauma sebelumnya begini yang memang belum diproses. Dan this attachment, you have to detach yourself from him juga gitu. And then boundaries, mungkin di sini juga ada dari sisi kamu yang belum sharing boundaries juga gitu. Jadi banyak kan, it's complex gitu. I think that would be good. Instead of kamu numpahin semuanya ke pasangan kamu, kamunya kan juga harus work on yourself juga gitu. It's not fair if we share everything to our partner dan rely on our well-being to our partner. That's codependency. Tapi kalau misalnya memang kamunya memang mau work on yourself, then you have to go to psychotherapist. Jadinya paling nggak tahu yang memang kamu laluin apa, overcome-nya gimana, semuanya gitu. Instead of ke pasangan, karena juga at the end of the day pasangan kita kan bisa ngebantu kita untuk mendengarkan. But yang bisa ngebantu diri kamu sendiri untuk keluar dari situasi yang ada itu hanya diri kamu sendiri gitu. Yes. Iya benar. Thank you so much loh Kak. Thank you ya for sharing. Aku sangat konten Kakak tuh sangat membantu aku. Jadi aku bersyukur banget bisa kenal Kak Zola. Aku setidaknya aku bisa bertanya bagaimana tentang diri aku sendiri gitu sama Kakak dan apa yang harus aku lakukan. Thank you so much loh Kak Zola. Thank you for sharing. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.